Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadrati wa jannah syai'in jalan katul muqarrabin wa sallallahu mu'allif hadzal kitab. Saya Nawawi Ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam ba'ana umatina sayyidina sallallahu syaikhina sallallahu mahadina alasqiya malam. Talamidi wa asatihi wa ali baitihi. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istiyaki. Pasal tentang bersiwak. Istiyak, pakai siwak. Liqiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Au kaifiyatiyah, atau carane bersiwak. Tentang siwakan. Kita diajarkan kalau mau baca Quran, mulutnya baik. Mulutnya maksudnya wangi, enggak baunya enak, bukan bau yang enggak enak. Ayam bagi seyogianya annahu iku idza arada, nalikane menghendaki, bener itu kan? Itu kan ya? Iya. Ingin sing gak kok gak cik golek iyan nek gak ketemu. Yang bagi idza arada, nalikane menghendaki sapa seseorang al-qiraata ing maca Quran. Siapa yang ingin maca Quran, apa ayuna diva, yang to bersihkan famahu ing mulutnya bisiwaki kelan siwak wa ghairihi. Siapa yang mau baca Al-Quran, hendaknya membersihkan mulutnya dengan siwak. Kalau ada siwak, kalau sekarang bisa gosok gigi. Yang penting bau mulutnya enak kalau baca Quran, karena kita mau baca kalam Tuhan, sehingga hendaknya mulut kita itu bersih. Wal ikhtiaru, utai yang dipilih, fisiwaki, yang dalam siwak, iku ayakuna yang ta'ana sapa man, atau siwak iku bi'udil aroki kelawan kayu arak. Siwak itu kalau menurut ngikutin Nabi, yaitu dengan menggunakan kayu arak. Sekarang mudah lah, tinggal beli di mana toko-toko Arab biasanya ada siwakan, gampang. Yang kalau ngikuti Nabi siwakan pakai itu kayu arak. Wa juzu, boleh juga bigori, boleh juga siwakan dengan selain kayu arak, boleh. Misalnya minal idani, dari dahan kayu, pokoknya kayu apa ae. Carang-carang atau apa lah di situ. Boleh. Wa bisudi, alang-alang, boleh. Kalau nggak punya kayu arak, boleh dahan kayu atau alang-alang. Wal asnani lan abu. Biasanya dulu apa itu ya? Areng ya? Areng boleh. Abu atau boto. Dulu kan pakai boto toh. Boto di ini kemudian dipakai. Wal hirqati lan kain. Biasanya sebagian kita karena nggak bawa siwak, lengan baju atau lengannya itu apa namanya mukena, boleh. Al-khosnati yang kasar, tapi mosok sih, nah, kok ketoknya agak sedikit jorok. Boleh pakai kain, wa ghairi dzalika lan yang lain-lain. Mimma saking barang yunadifu, yang bisa membersihkan. Boleh. Pokoknya segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut. Itu boleh. Sikat gigi juga boleh. Wa fi khusulihi, bisa juga termasuk menghasil dianggap siwak bil isba'i kelawan isba ala khosyati. Isba itu jari-jari. Boleh dengan mulutnya. Salah sa'aujuhin. Oh gini. Keliru. Wa fi khusulihi bil isba'i, lan menggunakan lan itu termasuk siwak fi isba'i dengan asbal khosanti, dengan jari-jari. Salah sa'aujuhin, ada 3 pendapat. Boleh enggak siwakan pakai jari aja? Tangannya yang dilebokno, kain gak ono, sembarang gak ono. Itu ada 3 pendapat li ashabi Syafi'i, kedua Imam Syafi'i. Asharuhu, yang paling masyhur,
iku layah sulu, tidak boleh. Enggak cukup dengan tangan. Wasani yahsulu boleh. Yang kedua, yang pertama pendapatnya enggak memadai. Yang kedua memadai. Wasalisu yahsulu, memadai boleh. Ilam yajid, lamun ora nemu hueroha yang liyane. Tapi walayah sulu yang dianggap tidak memadai in wajada. Kalau ada yang lain pakai yang lain. Yang kita pakai inilah. Kalau nggak pakai kayu arak gosok gigi pakai sikat gigi. Nah, itu bahan gosok gigi. Itu boleh macam-macam. Yang penting segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan. Itu boleh untuk gosok gigi. Dipakai sebelum baca Quran. Ini konteksnya baca Quran. Kalau mau sholat, ya sholat. Wayustaku. Lan disiwaki gordon, sisi lebarnya muktadian. Arondon tadi ya, sisi lebarnya muktadian. Halih memulai biljanibil aimani, dari sisi kanan. Fifamihi yang dalam mulutnya. Kalau sikat gigi, kalau siwakan, dimulai dari sisi kanan mulut, jadi masuknya ke sini dhisik. Kayak kita biasanya enggak ya? Kayaknya kebanyakan kita tuh ke sini dulu. Makanya menggunakan kaki tangan kanan mlebune rene. Padahal mestinya mlebune ke sini dulu. Nah, sunahnya kanan dulu. Wayanwi lan ya satu memulainya dengan sisi kanan. Kemudian wayanwi lan niat sopoman bi klan siwak al-ityana bisunati, mengikuti sunnah. Ketika sikat gigi di kanan dulu, niatnya adalah mengikuti sunnah Rasul. Kala ba'du ashabina, ngendika sapa sebagian sahabat para tabiin, yakulu ndonga indah siwaki. Ini ketika siwakan ada doanya juga. Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Itu doa ketika kita siwakan. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah barik mugi memberikan berkahan lima ringsun fihi ing dalam siwak ya arhamar rahimin. Muga-muga siwakannya berkah, mulutnya kuat, mulutnya tetap terjaga baik. Oke, ini doa siwakan. Kemudian kita lanjutkan, siwakannya dimulai dari sisi kanan mulut. Kayaknya perlu latihan kita, karena biasanya kita nggak lewat kanan dulu. Biasanya langsung masuk ngiri. Setelah ini baru gini, padahal mestinya enggak. Oke, waistaku lan bersiwak sapa man fi dhahiril asnani ing dalem gigi luar. Nah, jadi yang disiwakan itu daerah mana saja objeknya? Satu, gigi-gigi yang luar. Nah, berarti sini kan. Kemudian wabatin dan bagian dalam. Berarti luar sini itu kemudian jeruin barang yang disiwaki. Kayak kita gosok gigi lah. Wayumiru lan menjalankan sopoman as-siwaka ing siwak ala atrofi asnanihi ing atase ujung-ujung gigi. Jadi semua gigi itu kena. Kalau menurut ini melakune iku ke ujung, berarti sama dengan saran dokter. Saran dokter itu kan lae siwaka, lae gosok gigi kan munggah naik turun toh. Lae bukan begini. Lae dokter, tapi naik turun begini, aneh gosok giginya. Kenapa begitu? Karena ini untuk membersihkan sela-sela gigi. Nah, siwakan juga begitu. Modelnya naik turun. Wakarosi adrosihi lan menyentuh bagian gigi geraham. Jadi belakang juga maksudnya, bukan hanya depan, tapi juga belakang. Gigi geraham kan belakang toh. Gigi geraham jangan lupa, kadang kita lupa. Wasakfi halqihi, termasuk juga yang disiwaki adalah apa ini? Cetak itu apa? Langit-langit atas ini. Langit-langit mulut itu juga disiwaki imroron latifan, tapi dengan cara pelan. Ojo disogrok nih.
Jadi disentuh dengan pelan. Imroron latifan. Siwaknya dengan pelan-pelan cetaknya ini, kotoran-kotorannya dicetak biar bersih. Wayastaku lan gawe siwak biudin mutawasid, dengan dahan udin mutawasid yang sedang. Jadi tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. La sadidil buyusati, yang tidak keras banget, wala sadidil layini lan tidak lemes banget. Siwaknya jangan keras, ojo kayak kayu yang atos. Biasanya agak dipakai kan mungkin keras karena kering gitu ya. Nah, di sini nggak boleh. Jadi siwak itu mestinya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Kalau keras ya apa? Fa inistada, mongkalamun banget apa suhu kerase ini kayu arak yo layanahu bil mai. Maka dilemeskan dengan air. Celup ning banyu. Mulai kurang maneh banyu panas digodhog. Mateng jadi sayur. Maksudnya itu kan untuk gigi bersih, kemudian tidak menyakitkan. Oke, berarti siwakan selesai. Siwakan boleh yang paling baik dengan kayu arak, kalau enggak silakan bisa memakai apa saja. Yang penting bisa membersihkan gigi. Kita disunahkan kalau mau maca Quran, ini konteksnya maca Quran. Kalau maca Quran disunahkan untuk sikat gigi dulu, sehingga ketika maca Quran bau mulut kita bagus. Kalau mau sholat berarti juga sama. Inilah kenapa kalau kita ngikuti Imam Malik, orang yang puasa waktu zuhur, biasanya orang yang puasa kalau waktu zuhur kan bau mulut nggak enak karena puasa, atau asar, maka Imam Malik kalau kita puasa kemudian misalnya habis asar kita mau maca Quran, kita tetap disunahkan sikat gigi. Kenapa? Agar bau mulut kita itu enak. Nah, kalau menurut Imam Mazhab Syafi'i, orang yang puasa itu bau mulutnya lebih wangi ketimbang kasturi, karena itu nggak perlu sikatan. Tapi kalau Imam Malik, ya nyatanya baunya nggak enak, ya sikatan aja. Oke, itu kita bisa pilih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau mau maca Quran, mulut kita kena najis? Mungkin keluar darah gitu kan, bisa toh mimisen mlebu ning mulut misalnya. Amma idza kana lan nalikane ana apa famuhu, mulutnya man iku najisan, kena najis. Kalau mulut kita itu najis bidamin sebab ana darah, mungkin ada kena darah mulutnya awirihi, fa innahu mongko sedene man iku yukrahu, fa inna sedene kelakuan iku yukrahu, dimakruhkan lau ketiman apa qiraatul Qur'ani, maca Quran. Qabla ghuslihi, sebelum membersihkan mulut. Kalau mulut kita itu kotor, kena najis bahkan, itu makruh maca Quran. Sehingga mulut kita berdarah, berhenti dulu, dibersihkan mulutnya baru maca Quran. Hukumnya makruh. Mulutnya berdarah kemudian maca Quran. Bukan berdarah tapi karena mulut kita kena najis lah, karena darah itu najis. Hukumnya makruh. Hal yahrumu, apa haram? Sampai haram enggak kalau mulut kita berdarah maca Quran? As-sahuma utai qaul, ada dua pendapat. Fihi wajhani, ada dua pendapat. As-sahuma utai yang paling sahih iku la yahrumu, tidak haram. Boleh, tidak sampai haram. Tapi hukumnya makruh. Wasabaqat lan telah lewat apa al-mas'alatu masalah awal kitab, dalam awal kitab. Wa fi hadzal fasli baqaya taqaddama dzikruhu, yang sudah kami sebutkan fi fusulil ladzi ing dalam bab yang lewat fi awal kitab, dalam awal kitab. Ini sudah dibahas. Baik, itu tentang baca Quran dengan siwak. Nah, sekarang kita lanjutkan faslun fi tadabburil Quran, ing dalam tadabbur Quran. Jadi maca Quran dengan angen-angen maknanya.
Wastihbabil bukai, lan disunahkan nangis kalau bisa nangis. Maca Quran menghayati maknanya kemudian nangis itu enggak apa-apa. Wa tabaki, lan amrih nangis fi qiraatihi. Jadi artinya bukan kayak Brambang ya. Oh matanya dikasih Brambang keluarkan air mata, bukan itu. Tetapi kita itu disarankan betul-betul menghayati maca Qur'ane sehingga kemudian maca Qur'an itu bisa menangis. Maka itu bagus sehingga hati kita bisa khusyuk. Wayam bagi lan seyugyanya lil qari'i apa ayakuna yang tono apa sya'nuhu keadaane qari iku al khudu khudu hatinya dengan penuh kesopanan khudu wa tadabbur lan tadabbur wal khusu lan khusu tadabbur dan khudu. Khudu itu ini berusaha menghadirkan seolah-olah kita itu berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak kemarin kan kita di etika maca Quran itu ketika kita maca Quran ini kita baik wudu dulu, kemudian pakai pakaian yang rapi, kemudian kita membayangkan seolah-olah kita itu lagi di depan Allah, sorokan Quran di depan Allah. Sehingga kemudian kita itu benar-benar bisa menghayati. Atau kalau nggak bisa sorokan, ya paling nggak kita seolah-olah lagi bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahada utai ini yang dengan hati yang khudu, dengan sikap yang khusyuk, dengan pikiran yang tadabbur, huwa iku al-maksudu, tujuan al-matlubu yang dicari. Tujuan maca Quran itu adalah memahami maknanya. Kita merasa bersama Allah. Wabihi lan dengan sikap tadi yan sarihu menjadi jelas apa al-saduru hati, dada wayan tasiru lan bisa menjadi mendapatkan cahaya apa al-qulubu hati. Kalau kita itu maca Qur'ane dengan sikap yang khusyuk, hatinya khusyuk, sikap perilakunya khusyuk, kemudian pikiran kita berusaha menangkap maknanya, hati kita berusaha menghadirkan Allah di depan kita, maka yastatiru al-qulub, hati akan menjadi bercahaya, kemudian dada menjadi merasa lapang. Jadi merasa Quran itu jelas banget gitu. Wa dilaluhu utai dalilnya, dalil untuk sikap maca Quran yang khudu, tadabbur, khusyuk iku aksaru, sangat banyak. Min aituh sora dibanding bisa dihitung. Wa asyharu lan luweh masyhur min antu dzakara dibanding yang tadi disebut. Kata Imam Nawawi, dalil untuk maca Quran dengan penuh kekhusyukan dan tadabbur itu luar biasa banyak dan sangat masyhur, sehingga kalau kita nggak tahu itu aneh banget. Maksudnya begitu. Lah nek wong Islam, wong ngaku santri, kemudian nggak ngerti dalil maca Quran yang baik, itu aneh. Karena hadisnya sangat banyak, hadisnya sangat populer. Bakot batat, karena maca Qur'annya itu dengan sikap khudu, yang dipentingkan adalah pemahaman dan berusaha untuk memahaminya. Fakot bata, karena itulah kadang sampai semalaman sapa jamaatun sebagian golongan minal salafi saking ulama salaf apa ya celu maca sapa al-wahidu seseorang minum saking jamaah minas salaf ayatan ing ayat wahidatan ing satu lailatan selama semalam kamilatan secara sempurna. Karena itu kadang sering para ulama salaf dulu lek maca Quran itu diulang-ulang, kadang semalam itu hanya maca satu ayat saja. Dibaca berulang-ulang, diresapi maknanya, dihadirkan dalam hati. Mereka macanya gak akeh. Satu tapi benar-benar diulang-ulang dan diresapi. Itu kadang diwaca sampai semalam. Au mu'adzamal latin utawa semalaman ya tadabbaruha, tadabbur memikirkan sapa ulama salaf tadi ha ing Al-Qur'an. Mereka seperti itu maca Qur'ane. Nah, kita kadang sehari gak maca blas. Kadang tidak hanya sehari. Pernah enggak kita seminggu gak maca Qur'an?
pernah juga pas gak sholat. Bahkan seminggu, bahkan pas sholat aja loh kadang kita gak maca Quran. Terus alasan sing sibuk, sing gak maca Quran, Mbak. Wah, Mbak, iki tugasnya wakil. Jadi akhirnya tugas dikai alasan untuk gak maca Quran. Padahal ulama dulu gak begitu. Justru karena tugas banyak itulah kita maca Quran giat juga, karena kita berharap tugas-tugas itu terselesaikan. Dibalik. Wasoiko, kemudian bisa juga sampai pingsan, sama jamaatun, sebagian orang, minhum indal kiroati. Ketika maca Quran, bahkan sampai pingsan, karena menghayati maknanya. Lain yang sering Ustaz sampaikan tuh, kalau dulu para sahabat tuh biasa sholat malam pingsan. Salah satunya adalah, misalnya riwayatnya Sayyidah Fatimah, ketika menceritakan tentang suaminya, Sayyidina Ali. Suatu ketika, Sayyidina Ali subuh itu dicari Bilal. Nah, ternyata beliau pingsan. Sholat malam itu pingsan. Begitu Bilal mengatakan Sayyidina Ali pingsan, jawabannya Sayyidah Fatimah itu gini, iya dia biasa begitu. Bukan hanya itu sekali. Nah, kita kan, Mbak ini kok sujud gak tangi-tangi. Ya biasa gitulah, tidur sampean. Nah, artinya sahabat itu biasa sampai segitunya. Mereka menghayati Quran, mereka menghayati sholatnya. Wa soiko sampai pingsan. Gitu. Bukan hanya pingsan loh, wa mati dalam keadaan maca Quran. Itu ada sepet jamaatun minhum. Jadi saking meresapinya kemudian tidak hanya pingsan tapi sampai mati. Itu kan luar biasa atau mati dalam keadaan maca Quran. Kita berharap kayak siapa yang dulu pas lagi qiraat meninggal, lagi ndonga meninggal, lagi sholat wafat. Betapa luar biasanya mereka. Kita kan berharap begitulah. Kita mati pas ngaji, ojo pas mangan, terus opo yang biasa, apalagi yang buruk. Kita berharap tidaklah. Kita berharap bahwa kita itu mati dalam keadaan pada saat melakukan sesuatu amal baik. Para sahabat tuh ada yang mati ketika maca Quran, bahkan maca Quran sampai pingsan karena menghayati. Dulu kita di Jogja tuh kalau terawih kita gentian. Jadi pas terawih di masjid sana, suatu ketika kita terawih di Masjid Nuwin. Yang imam itu Arab. Jadi imam terawih itu setiap maca Quran nangis. Nangisnya puanter banget. Bukan terima terisak-isak enggak. Nangisnya keran. Tapi kan ketika itu kita enggak biasa nangis. Jadi krungu wong imame nangis itu kadang kita itu merasa terganggu dengan tangisnya. Itu lah apa tuh suwe malah nangis barang. Padahal dia maca Quran dengan menghayati, kita malah ini terganggu dengan suara nangisnya geru-geru buanter. Iki imame nangis banter banget. Artinya apa yang ingin saya ceritakan betapa orang-orang itu seperti itu. Banyak yang kemudian maca Quran sampai nangis, maca Quran sampai pingsan, bahkan mati. Itu biasa. Kita lanjutkan. Wa yustahabu, lan disunahkan al buka'u, nangis. Kalau bisa nangis silahkan nangis ketika maca Quran. Maca Quran pas bisa meresapi maknanya, sehingga bagaimana hukumnya maca Quran dengan menangis, sampai menangis berarti boleh. Kalau ada yang tanya, berarti boleh, bukan hanya boleh tapi wa yustahabu, malah disunahkan kalau bisa. Ya apalagi gak iso, buat tabaki yo gaya menangis, berusaha menangis lah gak iso. Liman layak diru, liman kedua seseorang layak diru yang tidak mampu alal bukai. Kalau tidak bisa menangis, paling enggak kita mengkondisikan suasana, kita bisa meresapi maknanya. Fa'inal buka, karena saat temannya menangis, indal kiroati ketika membaca Al-Quran, itu sifatul arifin, salah satu sifatnya orang-orang arif. Dulu banyak orang yang begitu. Membaca Quran karena meresapi maknanya, kemudian sampai menangis. Wasi'aru ibadillahi, lan salah satu tanda hamba Allah as-solihin.
salah satu tanda orang arif adalah bisa meresapi makna Al-Quran, kemudian sampai bisa menangis. Tapi nangisnya bukan ketika di syuting, ya. Pas di syuting live neng TV, dikira nangis-nangis. Tapi pas dewean kita enggak. Justru lain nangis itu sendirian. Pas malam tahajud, malam baca Quran sendiri, silahkan itu sampai menangis. Itu salah satu tanda orang solih dan arif. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala wa yahiruna lan padha yahiruna njungkel lil alqani maring kepalane wa yabkuna padha nangis sapa mereka ya zati wa yaziduhum lan tambah hum ing mereka apane khusuan kekhusuane. Ayat Al-Qur'an berarti nangis ketika maca Quran, nangis ketika sholat, itu bukan hanya sekarang. Ayat ini datang ketika masa Nabi. Berarti ada para sahabat itu yang biasa nangis ketika sholat. Nangis ketika maca Quran itu biasa. Sehingga kemudian Al-Quran mengomentari mereka. Orang-orang itu yang khusyuk tadi, itu biasa kemudian pas maca Quran nangis. Pas sholat itu nangis. Wakot zakartu lan temen sudah aku sebutkan asaron ing asar sahabat perilaku sahabat kasirotan yang banyak banget warodat fi dalika fi tibian fi adabi hamalil Quran. Di kitab Tibian banyak dijelaskan itu riwayat para sahabat dari cerita asar para sahabat yang nangis ketika maca Quran itu banyak banget. Nah, kita kayaknya tidak termasuk itu atau belum termasuk itu. Maca Quran itu masih untung. Marilah kita belajar maca Quran dengan sungguh-sungguh, belajar maca Quran dengan serius, meresapi maknanya. Kala ngendika sapa Said Al-Jalil Sahibul Karamah wal Ma'arif wal Mawahib wal Lataif, yaitu Ibrahim Al-Khawas yang kita sudah pernah ngaji kitabnya Wasiat Mustafa Minah Husaniyah. Minah Husaniyah itu kan pesan-pesannya, ajaran-ajarannya Ibrahim Al-Khawas yang ditulis oleh siapa namanya penulis kitabnya? Said sampai lali jadi ikut lupa. Seorang wali besar keturunan Sayyidina Ali juga. Beliau menulis kitab itu berdasarkan ajaran gurunya yaitu Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas itu ngajarkan kita gini. Yang ini terkenal dengan lagu ini Opi itu apa? Tombo Ati. Nah, Tombo Ati ada 5, itu adalah ajarannya Ibrahim Al-Khawas. Itu bukan hadis. Itu ajarannya seorang ulama besar. Namanya Ibrahim Al-Khawas. Nah, di sini dikatakan gini. Dawaul qalbi utawi obat hati iku khamsatu asya. 5 hal. Kata Ibrahim Al-Khawas, obat hati itu ada 5. 1, qiraatil Quran, maca Quran, bitadaburi dengan tadabbur, maca Qurane dengan diangen-angen. Wa kholaul batni, lan puasa. Khola perutnya kosong, puasa. Wa qiyamul laili, lan bangun malam, salat tahajud maksudnya. Wa tadarruu, dan ibadah wiridan indah sahari menjelang subuh. Jadi menjelang subuh kita bangun tadarruk wiridan. Wa mujalasatu sholihin, dan bergaul dengan orang soleh. Itu obat hati. Maca Quran, puasa, tahajud, wiridan sebelum subuh, dan pergaulannya dengan orang-orang soleh. Oke. Faslun fi afdilati qiraatil Quran. Ing dalem kelebihane maca Quran fil mushafi ing dalem mushaf alal qiraati minal hifdzi saking hafalan. Bagus mana kita maca Quran binador atau dengan hifdzi. Binador itu maksudnya maca Quran dengan melihat. Ada juga maca Quran dengan hafalan. Bagus mana? Ini yang dibahas. Qiraatul Quran utai maca Al-Quran bil mushafi dengan mushaf, membaca Al-Quran secara langsung. Walaupun mungkin Anda hafal, tapi maca Quran ini gak hafalan, tetapi tetap dengan membaca itu afdolu, lebih baik minal qiraati dibanding membaca min hifdzi dari hafalan. Maca Quran secara langsung dengan teks
binador itu lebih baik daripada hafalan. Hakadha qalahu ngendikahu ing ma sapa ashabuna sebagian besar sahabat. Maksudnya para tabiin itu mengajarkan itu. Kenapa binador itu lebih baik? Nanti dijelaskan. Bahwa iku masyhur anis salafi saking ulama salaf radhiyallahu an. Para ulama salaf juga mengajarkan itu, membaca Al-Qur'an dengan binador, bukan membaca Al-Qur'an dengan hifdzi. Tetapi argumentasinya artinya begini, maca Qur'an binador itu lebih bagus kalau begini. Tapi tidak senantiasa dia lebih bagus, karena bagusnya itu adalah kalau maca Qur'an dengan nador itu bisa dengan angen-angen maknanya. Kalau hafalan biasanya tidak, karena sambil mengangen-angen itulah kemudian dia lebih bagus. Wahada iku laisa ala itlaqi. Wahada utai ini membaca Al-Qur'an yang binador lebih bagus tadi, laisa iku ora ono ala itlaqi. Tapi itu tidak secara mutlak mengatakan itu. Artinya tidak mesti maca Qur'an binador itu senantiasa lebih bagus, enggak. Bal ingkana, tetapi ing lamun ana sapa al-qari pembaca min hifdhihi saking hafalane iku yahsul hasil lau kedhi qari minat tadabburi saking tadabbur wal fikri lan berpikir wa jam'il qalbi lan menyatukan hati wal basori lan pandangan aksaru lebih banyak mimma saking barang yahsulu kang hasil lau kedue ma minal mushafi saking mushaf fal qiraatu mongko utawi membaca minal hifdzi saking hafalan itu afdalu. Kata Imam Nawawi, kalau kita maca Quran dengan hafalan, enggak apa-apa dengan hafalan sambil maca Quran secara hafalan, tapi ketika maca Quran dengan hafalan tadi, hati kita lebih khusyuk, pandangan kita lebih fokus, kemudian pikiran kita bisa tadabbur, maka itu lebih baik pakai hafalan. Jadi artinya hafalan dan tidak, mana yang lebih baik, itu tergantung kepada perilakunya. Tapi kalau kita maca Quran begini, itu kita bisa lebih berpikir, lebih bisa khusyuk, maka maca Quran dengan langsung binador itu lebih bagus. Jadi afdoliyahnya itu bukan hafalan atau membaca, tetapi dampak yang bisa kita berikan. Kira-kira kita lebih khusyuk mana? Membaca Quran dengan hafalan atau dengan binador? Itu kalau kita lebih khusyuk binador, bagi binador lebih bagus. Kalau dengan lebih khusyuk dengan hafalan, ya hafalan lebih bagus. Fa ini stawaya, mongko lamun podo membaca dengan nador atau tidak, bagi saya sama misalnya. Semua bisa khusyuk. Faminal mushafi, mongko membaca dengan mushaf itu afdalu. Wahada iku muradus salafi yang dimaksudkan oleh ulama salaf. Oke. Ini membaca dengan langsung dan hafalan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Membaca dengan keras dan pelan. Mana yang lebih baik? Faslun fi raf'is sauti, yang dalam mengeraskan suara bil qiraati, yang dalam maca Quran. Wal israr dan pelan biha kelan qiraah. Mana yang lebih baik, membaca Al-Qur'an dengan keras atau membaca Al-Qur'an dengan pelan? Ja'at datang, muncul, ada apa asarun, perilaku sahabat, bifadilati raf'is sauti, dengan kelebihannya membaca keras bil qiraati. Wa asarun, lan banyak juga sahabat yang menjelaskan bifadilatil israr, dengan keutamaannya maca pelan. Jadi para sahabat juga berbeda pendapat. Ada sahabat yang senang maca Quran keras. Biasa maksudnya keras itu tidak dengan teriak loh ya, tapi dengan maca biasa, dengan suara jahar. Ada juga sahabat-sahabat yang mengajarkan untuk maca Quran dengan pelan. Nah, kita akan lihat. Kala ngendika sapa al ulama'u, para ulama, wal jam'u utawi mengumpulkan, ya, yang akhirnya yang penting adalah alasannya. Kita boleh maca keras, boleh juga pelan. Yang penting tahu argumentasinya dan tujuannya. Kalau itu terjadi maka enggak problem. Wal jam'u bainahuma, jadi kesimpulannya apa berarti? Anal isror
sak temene suara pelan iku adu luwih jauh minariyai saking riya. Kalau kita membaca Quran misalnya ning kamar maca atau ning kampus, di kampus nggawa Quran ning HP, kemudian macane pelan. Dengan tujuan menghindari riya, kalau dengan suara pelan itu kita tidak riya, maka itu lebih bagus. Nanti tapi kita juga harus hati-hati, enggak riya tapi akhirnya jadi ujub. Karena kita sudah biasa maca Quran yang perpus, kemudian muncul ujubnya. Kayaknya yang sering maca Quran di perpus itu cuma saya. Nah, itu yang kemudian tidak benar juga. Yang itu harus ditoto hatinya. Bahwa mongko utahe maca Quran dengan pelan iku afdalu. Luwih utama min hakiman ing dalem hake wong yakhofu kang khawatir dalika ing riya. Jadi bagi orang yang pengen menjaga diri dari riya, maka mana yang lebih baik? Ya terserah dia. Yang penting niatnya jangan sampai salah. Fa'ilam yakhof mongko lamun ora khawatir ariya'a fal jahru. Kalau enggak khawatir ya maca keras itu lebih baik afdalu. Bisyartil tapi maca keras tadi dengan syarat alayuk dia yang tidak membuat sakit, membuat menyinggung atau mengganggu ghairahu ing liyane. Boleh maca keras, Quran dengan keras asalkan dengan catatan tidak mengganggu orang lain loh ya. Gue neng kamar anak koncone turu ngaji tengah malam. Ini kan harus maca Quran dengan keras. Keras itu bagus. Maca Quran dengan keras itu bagus benar. Tapi dengan catatan bisyarti allayuk dia ghairahu, tidak mengganggu temannya yang lain. Min musallin, gambare yang orang lain itu siapa yang terganggu? Orang yang sholat. Misalnya ada koncone sholat, kalau kita maca keras itu dia menjadi nggak kusuk, berarti nggak boleh. Satu. Aunamin, atau teman kita yang tidur. Maca Quran dengan keras nggak boleh kalau mengganggu yang tidur. Kalau waktunya tidur. Ya lah isu-isu masuk subuh ya, nggak waktunya tidur. Mbak, maca Quran bu pelan, saya ngantuk ya. Padahal belum jam tidur. Au ghairihima. Kita lanjutkan sampai akhir bab. Setelah itu Anda bisa beraktivitas yang lain. Kita wis gak kuat ngangkat idep. Wa dalilu fadilatil jahri, utawi dalil keutamaan baca Quran dengan keras. Satu, anal amala, satane amal fihi iku aksaru. Dengan maca keras, maka kan berarti lebih banyak hal yang perlu kita lakukan. Suarane, tenaganya lebih banyak. Karena itu kan kemudian lebih baik. Wa yanahu ta'adda, memberikan dampak apa naf'uhu, manfaatnya maca keras ila ghairihi. Lae kita maca keras itu manfaatnya lebih banyak. Paling tidak temannya bisa mendengarkan. Orang yang mendengarkan maca Quran itu pahalanya juga dapat pahala toh. Mbak sampean maca Quran aku sing ngrungokne. Sing ngrungokne kan juga dapat pahala yang sama. Kan berarti memberikan pahala yang lain. Walinahu kuyukidu, bisa membangunkan kolbal qori. Lae maca keras itu tidak ngantuk, hatinya menjadi terjaga. Wa yasma'u lan ngumpulaken hamahu ing hatine ilal fikri. Jadi pikirannya juga bisa jalan karena maca keras sambil berpikir. Wa yasrifu lan bisa menyampaikan apa sam'ahu pendengarannya ilai maring ma. Bisa memberikan yang lain ikut mendengarkan. Wali'annahu iku yadrudu, bisa menghilangkan anauma ing tidur. Lae maca Quran dengan keras, kita insya Allah gak ngantuk. Lae pelan keturun. Nah, sehingga banyak manfaatnya. Wayazidu lan nambahi finasyati ing dalem semangat. Lae maca keras kita menjadi lebih fresh. Wayukidu lan membangunkan werohu minamin saking orang yang tidur. Wong sing turu lak gak wayahe turu bisa terbangun karena kita maca Quran dengan keras. Wa ghafilin lan orang yang lupa sambil ngelamun dibaca Quran sandinge biar dia sadar kalau enggak ngelamun. Wa yunasituhu lan memberikan semangat.
famata hadarahu mongko nalikane hadir hu ing man apa syai'un min hadzin niyati, kalau kita niatnya tadi membaca agar tidak ngantuk, membaca agar koncone iso dengarkan maca Quran, membaca macam-macam niatnya tadi, fal jahru mongko utawi membaca Quran dengan keras iku afdhalul lebih baik. Jadi artinya kalau kita lihat kalau dengan keras itu banyak manfaatnya, maka membaca Quran dengan suara keras itu lebih baik. Tapi kalau dengan pelan itu kita lebih, kan ada toh orang yang maca kayak sinau harus sepi lah, gak sepi gak iso. Saya Ustaz kalau maca Quran dengan keras itu saya nggak bisa. Saya harus pelan, menikmati, menghayati. Ya berarti boleh, lebih bagus pelan. Mana yang lebih manfaat, mana yang lebih memberikan sesuatu yang positif, maka itulah yang lebih baik. Bisa pelan, bisa keras. Itu maca Qur'annya begitu. Baik, begitu. Kita akhiri Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tana rabbi alimna alladhi fa'una rabbi alimna wa fa'alana wa qarabati rabbi alimna alladhi fa'una rabbi faqina wa faq'alana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.